Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa lagi dengan kami Bagus saya Purnomo dalam acara Curhat bareng Bagus edisi yang ke-12 tanpa intro karena sekarang kita lagi bersedih dalam suasana lockdown karena Indonesia dan negara-negara yang lain sedang ada pandemik, ada wabah corona yang sangat mengkhawatirkan. Percepatannya luar biasa, perkembangannya luar biasa, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan irodahnya itu bisa segera mengangkat segala penyakit yang ada di dunia ini, terutama wabah corona, agar kami bisa atau kita bisa beristirahat dengan tenang, bisa bekerja dengan tenang, kami juga bisa beribadah tentunya dengan tenang. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 kunci sukses masa depan meskipun ada wabah corona. Apa saja itu? Mari kita simak. Yang pertama adalah belajar, yang kedua bertahan, yang ketiga berdoa. Diulangi lagi apa? Yang pertama belajar, yang kedua bertahan, yang ketiga berdoa. Mari kita kupas. Yang pertama adalah belajar. Belajar apa? Belajar apapun. Ingat, dulu ada sukses, ada fokus, ada semangat, ada istiqomah, ada dream, ada mimpi, ada target yang jelas. Semuanya itu tetap jangan sampai hanya gara-gara corona tiba-tiba kita udah males belajar, tidak ada gairah hidup, tidak memiliki visi yang jelas. Jangan. Corona itu makhluk Allah, kita pun juga makhluk Allah. Selama kita bisa menjaga diri, insya Allah corona nggak akan mendekat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Belajar yang pertama, kita sedikit nanti akan ada di sisi kami yang sebelah sini. Kita akan mengenal corona di berbagai media agar kita bisa lebih hati-hati tuh ya, pakai hand sanitizer bisa 1 jam sekali, 2 jam sekali, atau minimal ketika kita mau ngusap wajah nih kita harus pakai itu karena persebarannya sangat hebat sekali. Pertahanan virus corona di berbagai benda ya, ini ya, di udara 3 jam, di tembaga 4 jam, di aluminium 2-8 jam, di sarung tangan operasi atau medis 8 jam, di karton kardus 24 jam, di besi atau baja nirkarat 2-3 hari. Nah, ini yang paling besar ini. Di kayu 4 hari, di kaca 4 hari, di kertas 4-5 hari, dan di plastik 2-3 hari. Jadi rajin-rajinlah nyuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai air yang mengalir disertai dengan sabun, begitu. Kemudian berikutnya kita juga akan membahas ini nih, bahwa seruan para dokter di sana itu udah, yuk stay at home ya. Loh, ini terlihat penampakan para dokter ini menganjurkan, ayolah please lah, kerja di rumah, istirahat di rumah, berkumpul dengan anak istri, berkumpul dengan kerabat yang ada di rumah, jangan keluar-keluar gitu, agar persebarannya tidak lebih menggila ya. We stay at work for you, you stay at home for us. Itu kata para dokter. Ayo kita ringankan beban dokter, dan semoga dokter-dokter yang ada di Indonesia ini, terutama di Indonesia dan pada umumnya di dunia ini, bisa sabar, telaten, dan diberikan istiqomah dalam bekerja, serta kekuatan yang luar biasa untuk untuk mengobati pasien agar bisa sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk social distancing, nah ini jangan sampai kita keluar rumah kalau tidak ada kehati-hatian ya. Di sini akan saya pampangkan, ini disponsori oleh Imunus, nggak masalah sudah, karena ini yang membuat pamflet, saya hanya ngambil. Social distancing, ada hindari, ada hati-hati, jarak aman, begitu, silakan dipelajari sendiri. Kemudian berikutnya ini tentang kami sarankan untuk like, subscribe, bunyikan lonceng, komen, share Fokus Khilafah Channel, karena di sini akan ada juga membahas tentang masalah-masalah keumatan yang sekarang ini adalah tentang ini nih, corona ketika sains bertemu takdir. Kemudian corona ketika sains bertemu takdir, inilah cara efektif mengatasi virus corona. Siapa sih yang nggak ingin corona segera berakhir? Nah, ini di channel ini membahas itu semua. Insya Allah akan kami share linknya di bawah. Kemudian juga ada
Khilafah Channel. Nah, ini juga sekarang lagi hangat-hangatnya membahas tentang corona, disertai dengan pandangan Islam tentangnya bagaimana. Wah, ini di atas nih. Keseriusan Islam dalam menghadapi wabah, begitu. Menghadapi virus corona, bolehkah hanya pasrah? Temukan jawabannya di sini. Kepanikan akibat lockdown, inilah solusi Islam. Nah, bagaimana cara COVID-19 menular dan menyebabkan menyebabkan kematian dan seterusnya. Kemudian di statusnya Ustadz Felix Xiao ini beberapa hari yang lalu, ketika hari Sabtu tanggal 21, berarti kemarin ya, beliau membuat satu postingan di Instagram. Silakan di follow IG beliau di sini nih. Maaf jangan sakit ya. Harapannya ketika ada social distancing dan kita melakukan tindakan preventif, itu harapannya semoga kita nggak akan sakit gitu loh. Karena kalau kita sakit itu ya satu, kasihan kita, dua, kasihan keluarga kita, tiga, kasihan para petugas medis. Silakan di klik link yang ada di bawah ini. Di sini diulas tuntas sama beliau kengerian yang ada tuh ketika petugas medisnya udah banyak yang sakit, kemudian bahkan ada yang meninggal, kemudian alat pelindung dirinya udah menipis, rumah sakitnya itu sudah kewalahan. Nah begitu, jangan kita menambah beban mereka. Dengan cara apa? Stay at home, begitu. Kemudian tips-tips tentang corona ini oleh Dr. Saharudin P. Lani. Beliau itu dokter, sebelumnya ada dua anak beliau yang juga sempat nyantri di sini. Beliau dokter di daerah Jakarta sana. Tips menghadapi corona. Nah, begitu. Silakan dicek sendiri ya. Dicek sendiri, silakan dibaca. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 tawakal kepada Allah, banyak berdoa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Silakan dibaca. Yang ke-10, bila batuk pakailah masker. Nah begitu. Itu belajar yang pertama, dan tentu kita belajar banyak sekali tentang corona hari ini. Insya Allah itu semua dalam rangka apa? Dalam rangka usaha kita untuk lari dari qadarullah yang jelek menuju qadarullah yang baik, begitu ya. Insya Allah kita masih ada pilihan untuk berusaha menyelamatkan diri. Dengan irada Allah, insya Allah kita masih bisa sehat. Dan semoga sekali lagi teman-teman yang sakit, semoga bisa segera Allah sembuhkan. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Oh iya, satu lagi, yang kedua, belajar yang kedua, yaitu belajar kitanya sendiri nih. Jangan sampai gara-gara corona kemudian kita udah tidak produktif. Bagi para YouTuber itu ada nih, karena saya pun juga lagi pemula ini, mohon doanya. Silakan klik link yang ada di bawah ini. Begini, kalau YouTuber kena lockdown, ada sekitar 5 apa 6 menit. Bagaimana tips-tips para YouTuber ketika ada lockdown, itu apa saja yang harus dilakukan. Di channelnya Bang Den GC, beliau itu sahabat YouTuber Indonesia, kami pun juga mengikuti beliau. Semoga barokah channelnya, amin. Kemudian bagi para pelajar, karena ini fokusnya kita ke pelajar ya, tetaplah belajar. Apapun yang telah kami share yang kemarin, praktekkan. Kami mempraktekkan, adik-adik semua mempraktekkan, insya Allah barokah. Di sana itu contoh, misalkan kalau saya ini sudah bikin nih promes nih, nah, silakan dilihat. Meskipun program semester ini kacau balau sekarang, yang harusnya sudah sedikit lagi tuntas, akhirnya jadi agak lebar, tetapi nggak jadi masalah. Nanti insya Allah akan seiring dengan berjalannya waktu akan kita selesaikan di kelas online. Kemudian untuk santri-santri yang ada yang ada kelas tahfiz bahasa Arab, itu manfaatkan ya. Guru-gurumu itu sudah berusaha mati-matian maksimal membuat sistem, kemudian rapat macam-macam untuk menerima setoran antum semua ya, para pelajar, para santri yang ada di luar pondok sekarang. Jangan malas-malesan. Atau saya sendiri itu ngajinya ini ada kelas online nih, ada kitab Balagho al Muyassar, belum kami beli sih, nggak tahu ini bisa beli di online di mana, belum, karena kami terisolasi di sini, agak susah untuk beli. Ada kelas online, kami insya Allah ikut, tapi belum dimulai pelajarannya. Kemudian kemarin juga kami sudah ikut nih kelas online kuliah bahasa Arab. Ya, kami di Alap Korini, di pondok kami ada kuliah bahasa Arab. Kami juga ikut kelas online ini. Nah, ini contohnya. Silakan dilihat.
di kelas online itu beliau Abi Yasin selaku pemateri sedang menerangkan, ya itu cuplikannya aja ya, sedang menerangkan i'rab bismillahirrahmanirrahim. Ya begitu, dari sisi nahwu kemudian juga dari sorofnya. Sedikit saja, yang penting sudah dapat gambarnya. Oke. Kemudian kami juga aktif insya Allah ikut kajian-kajian ya, kajian-kajian di pondok, yang itu insya Allah setiap ada sholat silakan dicek link yang ada di bawah ini, kajian dengan beliau. Kaum muslimin dari aspek pemikiran, tapi juga mereka telah merampas kekayaan negeri kaum muslimin, melarang kaum muslimin, menghalangi umat Islam dari memanfaatkan, menikmati kekayaan yang ada pada diri mereka, sehingga disebutkan oleh para ulama keadaan kaum muslimin karena penjajahan ini kala ansi bil baida yaqtuluha dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmud. Umat Islam itu menjadi bagaikan unta bil baida yang ada di padang pasir. Yaqtuluha dhama, unta itu mati kehausan. Wal ma fawqa dhuhuriha mahmud, padahal air ada di punggung mereka, di punggung si unta itu. Dia harusnya bisa meminum air karena air di bawah di punggungnya, tapi dia tidak bisa meminum air itu karena air itu bukan lagi miliknya, karena air itu bukan punya si unta tadi, air itu punya majikannya. Inilah yang hari ini terjadi pada kaum muslimin. Ya, selesai. Satu, belajar, tetap belajar meskipun ada keadaan yang genting begini nih. Yang kedua adalah bertahan dari apapun untuk terus belajar ya hingga ajal menjemput. Dan yang ketiga adalah berdoa. Dan khusus untuk berdoa ini insya Allah akan kami buatkan video tersendiri, doa-doa yang disarikan, yang dikumpulkan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Yasin Muthohar, yaitu Mudirul Ma'had Al-Abqari, guru-guru kami yang ada di Ma'had ini ya. Insya Allah fi waqtin qorib akan kami share doa untuk menolak bala. Semoga manfaat. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Tetap semangat apapun yang terjadi. Wallahu a'lamu bishawab. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.